Kalau upaya kita sebetulnya sudah banyak ya, kita upaya untuk mengusulkan penambahan tenaga. Jadi kan banyak yang sudah pensiun, untuk yang dibersihkan itu tambah banyak. Untuk saat ini kita lebih mengembangkan terhadap yang namanya pelestarian. Mereka merawat terhadap sebuah bangunan kuno. Nama saya Marsono, sebagai juru pelihara Candi Plaosan ini, dan saya sudah jalani sampai sekarang ini sekitar 30 tahunan lebih. Awalnya saya kan ya lihat-lihat candi-candi di sini, dekat candi, dari geget saya ya, ingin menjadi karyawan di Cagar Budaya Jawa Tengah ini. Sebagai jubel, dan saya punya keahlian menukang, itu dibantukan untuk ikut memugar candi itu waktu masih honorer. Itu saya pertama membersihkan situs dan bangunan fasilitas. Itu diantaranya ya mencabut rumput, membersihkan dan mengumpulkan rumput, itu menyapu dan ditempatkan di tempat sampah, dan nanti sudah ada yang mengambil dari dari sampah itu. Selain itu membersihkan manual kering, manual basah, juga memandu tamu, mengawasi pengunjung. Ada kelompok, saya kelompoknya 2, ini bagiannya depan ini sama belakang itu. Karena keterbatasan tenaga, jadi kan banyak yang sudah pensiun, yaitu tenaga kurang, tapi malah tempat malah bertambah. Lokasi untuk yang dibersihkan itu tambah banyak. Perkenalkan, saya Eri Budiarto, jabatan sebagai Pamong Budaya Ahli Muda dan sekaligus diberi tanggung jawab sebagai ketua unit dari Candi Plaosan dan Sojuan. Di dalam peran serta di sini untuk khususnya di Candi Plaosan itu kita ada namanya juru pelihara, ada namanya juru pugar, terus ada juga bagian teknis dan lain sebagainya, termasuk tenaga keamanan. Untuk saat ini kita lebih mengembangkan terhadap yang namanya pelestarian, yaitu pelestarian itu terdiri ada bagian namanya pemeliharaan, pemugaran, pengamanan, zonasi, dan lain sebagainya. Kalau jubel kita yang ada di Candi Plaosan itu ada sekitar 52 orang. Sekitar 52 orang yang sudah PNS, yang non PNS itu ada 12, yang sisanya non PNS. Sedangkan juru pugar yang ada di Plaosan itu ada 13, 9 orang PNS, 4 orang non PNS, dan beberapa dari jubel dan juru pugar yang ada di sini itu sudah banyak mendekati masa purna tugas atau mau pensiun, sehingga kita masih banyak membutuhkan tenaga untuk juru pelihara, khususnya untuk juru pugar. Kalau upaya kita sebetulnya sudah banyak ya, kita upaya untuk mengusulkan penambahan tenaga, akan tetapi karena terbenturnya aturan dan keterbatasan dana, kita belum bisa mengangkat lagi tenaga-tenaga baru untuk menggantikan yang sudah pensiun, khususnya untuk juru pugar. Karena memang untuk juru pugar itu kan dibutuhkan keahlian khusus juga, tidak semua orang bisa, dan prosesnya itu tidak bisa belajar lewat pendidikan, tapi prosesnya itu belajar langsung di lapangan. Nanti belajar itu bisa didapatkan seperti itu. Dan untuk juru pelihara di candi itu jangan hanya dilihat bahwa juru pelihara itu tukang bersih-bersih seperti
tenaga kebersihan taman dan lain sebagainya, tapi emang juru pelihara di candi itu harus memiliki kemampuan khusus dan kelebihan khusus karena mereka merawat terhadap sebuah bangunan kuno yang kalau di sini memang dari batu, ada batu andesit dan ada batu putih, dan itu memiliki karakteristik sendiri dalam perawatannya. Tidak semua orang yang bisa bersih-bersih itu bisa membersihkan bangunan candi karena tingkat kerawanan batu juga berbeda antara batu putih dan batu hitam. Peran mereka sebagai juru pelihara adalah sangat penting dan juga sebagai ujung tombak awal khususnya dalam perawatan sebuah bangunan cagar budaya. Karena tanpa adanya juru pelihara, bangunan yang relatif sudah berumur sangat tua dan rawan terhadap kerusakan, terutama kerusakan terhadap akibat alam, lingkungan, cuaca, suhu dan lain sebagainya, kalau tanpa adanya ujung tombak juru pelihara kita yang setiap hari merawat, membersihkan, mengamati dan lain sebagainya, itu akan semakin bangunan-bangunan cagar budaya tersebut akan semakin cepat dan rawan rusak. Jadi mereka adalah ujung tombak kita di depan dalam perawatan sebuah bangunan cagar budaya. Akan tetapi dari hasil kajian yang belum lama ini yang terbaru, kita lebih menggunakan bahan organik. Akhirnya untuk membersihkan linsen memang waktu prosesnya itu lebih lama dari AC322, tapi bahannya kita gunakan lebih organik, tidak bahan kimia murni, kita menggunakan minyak serai wangi. Ya itu kalau bersih-bersih itu kalau penyemprotan itu pakai obat-obat kimia itu nggak boleh, tapi kalau obat-obat serai wangi itu boleh. Menjadi juru pelihara cagar budaya Candi Plaosan ini dianggap biasa saja dari orang awam biasa, tapi ini sangat penting di kami. Ini candi ini dirawat dengan bersih, dibersihin itu biar bangunan dan situs ini itu awet dan tahan lama, tidak mudah rusak gitu.